Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan balik lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, dan yang akan kita bahas ceritanya malam hari ini adalah kisah yang berjudul Nyai Kencana Ulir. Dan kisah ini merupakan sebuah kisah yang dikirim oleh seseorang yang ingin disebut namanya sebagai Irwan saja. Dan menurut Irwan sendiri, cerita yang dia akan bagikan kepada kita semua ini bukan sesuatu yang sebenarnya patut untuk dibanggakan ya, karena bagi dia sendiri pun sampai saat ini cerita pengalamannya di masa lalu dulu adalah sebuah aib yang seharusnya memang tidak ditiru oleh orang lain. Tapi setidaknya menurut beliau, apapun yang terjadi pada diri beliau di masa lalu setidaknya bisa kita jadikan pembelajaran di masa depannya kita nanti nih, supaya tidak ikut mengambil jalan yang salah. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri adalah edisi di mana saya akan menceritakan cerita kiriman dari teman-teman semua yang ada di luar sana. Semoga kita bisa tetap mengambil pembelajaran dari cerita-cerita tersebut. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki cerita-cerita hidup yang berhubungan dengan hal-hal supranatural ataupun mistis yang ingin dibagikan kepada kita semua, kalian bisa mengirimkan email yang ada di description box. Dan ya, sebagai awalan dari ceritanya Nyai Kencana Ulir ini ya, Irwan ini menceritakan bahwasanya kejadian ini yang dia ceritakan kepada kita itu terjadi sekitar tahun 2000-an, dan tidak terlalu dijelaskan secara rinci atau detail 2000 berapa sebenarnya kejadian ini berlangsung. Tapi yang jelas kalau menurut Irwan pada saat itu usianya sekitar 27 tahun, di mana memang secara materi dan karir si Irwan ini sedang berada di puncak-puncaknya. Dan Irwan ini bercerita ya, agak ditarik mundur dari usia dia yang pada saat itu 27 tahun, bahwasanya beberapa tahun sebelumnya ketika Irwan ini kira-kira masih berumur 22 tahunan lah, Irwan ini kehilangan ayah kandungnya ya, yang meninggal karena penyakit stroke. Jadi memang kalau menurut Irwan pada saat itu ayahnya ini memang sudah sakit cukup lama. Kemudian beberapa tahun setelah beliau berjuang melawan sakitnya, pada akhirnya ayahnya si Irwan ini yang kita sebut saja namanya Pak Eko gitu ya, itu meninggal dunia. Dan ketika si Irwan ini mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal dunia, pada saat itu Irwan mengatakan posisinya dia sedang ada di kota ya, di sebuah kota untuk berkuliah dan juga menjalani kehidupannya sebagai seorang pekerja paruh waktu di coffee shop gitu, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama dia berkuliah di kota tersebut. Dan ketika dia tahu ayahnya meninggal, dia juga tahu otomatis ibunya akan tinggal sendirian di kampung halaman mereka. Jadi pada saat itu si Irwan ini memutuskan untuk ya sudahlah, saya pulang kampung aja, karena memang dia tidak tega untuk meninggalkan ibunya sendirian tinggal di kampung halaman setelah kepergian ayahnya. Dan memang karena posisinya pada saat itu Irwan ini adalah anak sematawayang dari keluarganya, meskipun sempat dilanda rasa bimbang ya, si Irwan ini bilang pada saat itu ya pada akhirnya dia memutuskan untuk ya sudahlah, kuliahnya dipending dulu, karena menurutnya pada saat itu waktunya bersama sang ibu yang pada saat itu sendirian itu jauh lebih berharga. Toh pemikiran Irwan ya, toh kuliah itu nantinya akan bisa dia lanjutkan lagi ketika memang sudah ketemu waktunya dan ketemu kesempatannya. Dan Irwan ini mengungkapkan sebenarnya pada awalnya ya, ketika si Irwan ini kecil kemudian beranjak dewasa gitu, Irwan ini bilang dia sebenarnya datang dari keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu lah ya. Ayahnya seorang karyawan yang sudah memiliki jabatan yang cukup tinggi di sebuah perusahaan. Kemudian beliau juga memiliki beberapa usaha yang cukup sukses gitu. Cuma memang ketika kemudian Pak Eko ini sakit, dia terkena stroke, otomatis beliau tidak bisa ngapa-ngapain kan. Si Irwan ini bercerita bahwa keadaan ekonomi keluarga mereka perlahan itu mulai merosot turun. Dan tidak hanya berhenti dari pekerjaannya saja, Pak Eko juga harus kehilangan beberapa usaha yang beliau rintis dari nol kemudian sudah sukses gitu ya,
ya, karena beliau sakit, karena memang tidak ada yang menggantikan beliau. Jadi dari situlah si Irwan ini menyadari bahwa oke, keadaan finansial keluarga saya sudah tidak sekuat dulu gitu ya. Itulah kenapa ketika dia berada di kota, dia kuliah di sana, dia menghabiskan sebagian waktu luangnya tuh untuk bekerja paruh waktu sebagai seorang karyawan di coffee shop. Dan pada saat itu Irwan bilang bahwa orang tuanya sampai harus menjual salah satu aset keluarga mereka, yaitu sebuah rumah yang juga mereka miliki di kota yang sama, di kampung halaman mereka. Kemudian uangnya itulah yang dipakai oleh si Irwan untuk biaya masuk dan biaya kuliahnya selama ini. Dan ketika ayahnya Irwan ini meninggal dunia, kemudian Irwan ini memutuskan untuk pindah dan tinggal sementara di kampung halaman tempat di mana dia dilahirkan dan kemudian ibunya tinggal ya. Nah, di sanalah si Irwan ini mulai merasakan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh yang berhubungan dengan ya dunia-dunia supranatural lah. Karena memang menurut Irwan sebelumnya, dia ini tumbuh menjadi seorang anak yang tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib. Waktu itu Irwan bilang bahwasanya beberapa hari setelah ayahnya meninggal dunia gitu ya, kemudian tahlilan juga sudah selesai dilakukan, sudah masuk masa-masa tenang lah, mungkin sudah berjalan 2-3 minggu si Irwan tinggal di rumah tersebut bersama sang ibu. Irwan ini mulai merasa bahwasanya di titik-titik tertentu di dalam rumahnya, itu dia selalu mencium aroma bunga melati yang sangat kuat. Irwan juga awalnya berpikir bahwasanya mungkin itu kebetulan, entah itu bau pewangi ruangan atau bau perfume seseorang gitu kan. Dan pada saat itu si Irwan emang gak mau ambil pusing, tapi memang bau tersebut kalau menurut Irwan itu cukup mengganggu indera penciumannya, karena dia memang tidak terlalu menyukai wewangian yang sangat menusuk seperti halnya bau bunga melati waktu itu. Dan menurut Irwan, dimanapun si Irwan ini berada, seolah bau bunga melati itu kayak ngikutin dia gitu. Jadi ketika si Irwan lagi nonton TV di ruangan televisi gitu ya, atau mungkin dia lagi ada di ruang makan, atau lagi ada di kamarnya gitu, pokoknya itu aroma akan selalu muncul, bertahan sekian menit gitu, lalu hilang begitu aja. Dan yang awalnya kalau menurut Iwan, hal-hal yang mengganggu dia di rumah tersebut hanyalah berupa aroma-aroma bunga melati yang cukup mengganggu penciumannya waktu itu. Lama-kelamaan, mungkin sekitar seminggu 2 minggu kemudian, Irwan ini mulai melihat penampakan sekelebatan bayangan sosok seorang perempuan. Tapi kalau menurut Irwan sih, penampakan yang dia lihat pada saat itu di rumahnya itu tidak berwujud menyeramkan ya. Maksudnya bukan yang wujudnya seperti let's say kuntilanak atau apa gitu, tidak sama sekali. Jadi memang dalam beberapa kali penampakan yang dilihat oleh Irwan di dalam rumahnya, Irwan ini hanya melihat penampakannya di bagian belakang. Jadi belum ditampakkan wajahnya seperti apa. Dan pada saat itu si Irwan meskipun dia baru saja melihat penampakan tersebut dari arah belakang gitu ya, belum melihat wajahnya gimana gitu, parasnya seperti apa, tapi si Irwan ini sangat yakin bahwasanya gak kok, perempuan itu kayaknya cantik gitu, kayaknya anggun. Karena kalau menurut Iwan, dari apa yang dia lihat ya, perempuan tersebut memiliki rambut lurus yang panjang berwarna hitam, sebagian diurai dan sebagian sanggul ke atas gitu. Kemudian ada hiasan seperti warna keemasan yang menjuntai ditempelkan di bagian separuh rambutnya yang disanggul tadi. Dan meskipun Irwan yakin sekali bahwa apa yang dia lihat itu adalah sebuah penampakan, tapi apa yang dia lihat itu cukup solid ya, maksudnya cukup nyata di penglihatan dia pada saat itu. Dan menurut Irwan, waktu itu perempuan yang dia lihat beberapa kali itu menggunakan baju dengan adat kejawen. Kalau kalian tahu adat Jawa yang namanya dodot, mungkin kalian yang belum tahu bisa googling ya biar ada gambaran gitu. Kalau misalkan pengantin Jawa itu ada pakaian yang namanya dodot, jadi dia kayak kemben tapi ada hiasan semacam renda-renda keemasan gitulah. Nah, itulah yang dipakai oleh wanita tadi. Kemudian dodot tersebut kalau kata si Irwan itu warnanya kayak kuning keemasan ya, dan dipakaikan sebuah selendang yang juga dibawa oleh perempuan tersebut yang berwarna hijau muda. Pokoknya nanti kalau misalkan saya bisa mendapatkan gambaran dari sosok si perempuan tersebut ya, akan saya gambarkan, saya munculkan di dalam video ini. Tapi kalau memang tidak bisa, berarti ya tidak saya munculkan. Tujuannya hanya satu, supaya kalian ini selama mengikuti cerita yang saya ceritakan ini, kalian bisa membayangkan gitu sosoknya seperti apa beliau ini.
Jadi kalau menurut si Irwan ada setidaknya 3 momen yang paling diingat oleh si Irwan ketika dia bertemu dengan penampakan perempuan tersebut. Dan yang pertama adalah ketika dia pulang ke rumah. Waktu itu sudah sekitar jam 11 malam ya. Dia baru pulang dari rumah teman-temannya, biasalah anak muda nongkrong gitu kan. Kemudian sudah malam dia pulang ke rumah. Dan ketika si Irwan ini membuka pintu depan gitu, begitu pintu dibuka ya, dia seperti mencium aroma melati yang selama ini dia cium, tapi itu baunya sangat menyeruak. Jadi kayak seolah-olah di dalam rumah dia itu, di ruangan depan tempat dia buka pintu itu kayak ditumpahin sama parfum yang baunya benar-benar bunga melati. Dan waktu itu ketika si Irwan ini berusaha untuk menghindari aroma yang menurut dia tidak terlalu enak di hidung dia, sepintas dia seperti melihat ada sosok perempuan yang berbaju kejawen tadi, yang memakai baju dodot kemben gitu ya, warna kuning dengan selendang berwarna hijau muda, itu naik di tangga ya, tapi dia tidak naik napak seperti manusia gitu, enggak. Jadi dia seperti dia naik eskalator gitu loh, jadi dia kayak melayang gitu, kakinya tidak napak, tapi itu jalannya pelan sekali, jadi kayak lemah lembut, anggun gemulai. Dan waktu itu si Irwan ini bilang dia tidak sempat diperlihatkan bagaimana wujud ataupun paras dari penampakan perempuan tersebut. Tapi meskipun begitu, kalau menurut Irwan, sekalipun perempuan tersebut pada saat itu berjalan memunggungi dia naik ke atas, ke lantai 2 melalui tangga tersebut, si Irwan ini bisa melihat dengan jelas bagaimana pada saat itu bentukan dari bagian belakang perempuan itu, dan memang sama sekali tidak menyeramkan kalau menurut si Irwan. Dan waktu itu si Irwan ini bilang ya, dia tidak munafik bahwasanya pada saat dia muda dia memang agak nakal lah ya, dia mengkonsumsi minuman gitu kan. Jadi pas dia main sama teman-temannya, kemudian pulang pada jam 11 malam itu, dia mengaku mungkin saja pada saat itu dia dalam kondisi yang agak agak tinggi lah, karena dia memang sempat minum. Jadi ketika dia melihat penampakan perempuan tersebut jalan di atas tangga rumahnya, dia masih berpikiran bahwa wah, saya mabuk nih, kayaknya apa yang saya lihat ini bukan sesuatu yang nyata. Kemudian penampakan kedua yang sangat diingat oleh si Irwan terjadi ketika si Irwan ini di suatu hari, di suatu malam lah ya. Dan pada saat itu kalau menurut Irwan belum malam-malam banget, paling masih jam 8 atau jam 9 malam. Karena nggak ada jadwal katakanlah ya, si Irwan ini akhirnya diem lah di dalam kamarnya, dia guling-gulingan di atas kasur. Dan waktu itu situasinya kalau menurut Irwan dia lagi nyetel DVD player. Jadi menurut Irwan waktu itu zamannya lagi ya, zaman-zaman DVD player gitulah, dia nyetel lagu band-band gitu. Dan si Irwan ini memang lagi santai sambil mainin handphone kan di atas kasur. Dan ketika dalam situasi di mana si Irwan ini lagi santai, lagi guling-gulingan lah, lagi rebahan di atas kasurnya sambil mainin handphone, sambil dengerin lagu gitu kan, suasana rileks. Perlahan si Irwan ini bilang dia seperti mendengar suara gemerincing gelang kaki. Jadi kalau kalian punya gelang kaki itu kan biasanya kebanyakan kan ada lonceng kecilnya gitu ya di bagian gelang kaki. Kemudian kalau kita jalan kan pasti ada bunyi cering 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 gitu kan ya. Nah, bunyi itulah kemudian yang didengar oleh si Irwan pada saat itu. Dan si Irwan ini meskipun dia memang sudah mendengar suara tersebut dengan jelas gitu ya, cuman dia merasa ini suaranya kayaknya dari luar kamar saya deh gitu. Jadi si Irwan ini berpikir mungkin itu ibu kali ya, atau mungkin ibu lagi ada tamu yang kebetulan memakai gelang kaki yang ada gemerincingnya. Jadi si Irwan ini nggak terlalu ambil pusing. Tapi meskipun begitu, meskipun si Irwan ini berusaha untuk cuek, nggak mau terlalu berpikiran gimana-gimana mengenai suara gemerincing gelang kaki yang dia dengar tadi, tapi yang membuat si Irwan ini kemudian sedikit agak merasa aneh adalah hampir 10 menit suara gemerincing gelang kaki itu nggak mau diem gitu. Jadi kayak seolah-olah suara dari gemerincing gelang kaki itu, siapapun yang memakai gitulah ya katakan, itu kayak bolak-balik di dalam kamar dia gitu. Jadi kayak beraktivitas jalan lari di dalam kamarnya si Irwan. Jadi kan suaranya semakin jelas, semakin dekat nih menurut si Irwan pada saat itu. Dan waktu keganjilan tersebut terjadi, barulah si Irwan ini berpikir, ini kok kayaknya suaranya berasal dari kamar saya ya. Tapi gimana bisa? Karena memang si Irwan ini kan cuma sendirian di dalam kamar itu. Dan di tengah rasa penasarannya, si Irwan waktu itu kebelet pipis nih katanya. Jadi ketika dia merasa penasaran itu suara gemerincing gelang kaki siapa, di saat yang bersamaan dia juga ngerasa dia kepengen pipis banget kan. Jadi dia membuyarkan lah
apa rasa penasarannya pada saat itu dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi yang memang letaknya nggak begitu jauh dari pintu kamarnya. Jadi cuman jarak 2 pintu, kemudian di sanalah pintu kamar mandi. Jadi kalau menurut Irwan memang pada saat itu di lantai 2 tempat di mana kamar dia berada, itu memang ada sebuah kamar mandi. Dan setelah si Irwan ini urusannya selesai ya di kamar mandi, dia sudah selesai buang air kecil pada saat itu, tanpa berpikiran apa-apa gitu, tanpa mencurigai apapun, ya Irwan jojong aja dong, dia jalan masuk lagi lah ke dalam kamarnya. Tapi ketika si Irwan ini baru saja membuka pintu kamarnya, itu posisinya masih separuh dari pintu kamarnya yang terbuka gitu ya. Dan pada saat itu memang posisi kasurnya si Irwan, meskipun pintu kamarnya tidak terbuka semuanya gitu, itu bisa kelihatan kalau menurut Irwan. Dan ketika pintu tersebut baru kebuka separuh ya, si Irwan ini kaget bukan main ketika dia melihat ada sosok perempuan yang berpakaian kejawen tadi itu sedang duduk di pinggiran ranjangnya si Irwan, tapi posisinya lagi-lagi memunggungi si Irwan. Jadi Irwan yang ada di depan pintu waktu itu yang shock, dia mematung saking kagetnya kan. Dan waktu itu kalau si Irwan bercerita ya, perempuan itu tuh posisinya duduknya sambil salah satu tangannya ditaruh di atas kasur seperti ini gitu ya. Kemudian dia sambil nembang lagu Jawa, pelan sekali suaranya ya, sangat merdu. Kemudian dia memainkan sepasang kakinya di lantai, jadi kayak dimain-mainin gitu loh, diuncang-uncang gitu. Nah dari sanalah si Irwan kemudian sadar bahwasanya, oh suaranya kok mirip sama suara gemerincing gelang kaki yang pernah saya dengar waktu itu ya. Karena memang suaranya mirip sekali kalau menurut si Irwan. Dan karena memang hal tersebut adalah hal yang sangat jarang terjadi dalam kehidupan Irwan ya, kalau kata dia. Wajar lah kalau dia ngerasa takut, ngerasa shock kan waktu itu. Dia ngelihat sosok seseorang, penampakannya yang pasti yang tidak dia kenal. Itu siapa gitu. Tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Si Irwan ini kan pasti sempat mengalami yang namanya freeze moment ya, dimana dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi setelah mungkin sekitar 2 menit dia terpaku bengong gitu di depan pintu kamarnya sambil ngeliatin sosok perempuan tersebut duduk di atas kasurnya. Pada akhirnya si Irwan ini mendapatkanlah kekuatan untuk bisa menggerakkan lagi badannya, dan waktu itu kata si Irwan dia langsung nutup pintu kamarnya cepet-cepet dan dia lari turun ke lantai bawah tempat dimana kamar ibunya berada. Jadi waktu itu kata Irwan dia lari ke kamar ibunya, dia meluk ibunya kan. Waktu itu ibunya kan nanya, kenapa Wan, kenapa? Tapi si Irwan bilang waktu itu dia nggak mau cerita karena dia malu kalau misalkan nantinya dijudge oleh ibunya kalau dia itu penakut. Dan menurut Irwan sendiri, jarak antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang terjadi antara si Irwan dan juga penampakan perempuan kejawen tadi itu jaraknya cukup dekat, mungkin sekitar semingguan lah ya. Nah, di antara pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga, itulah baru si Irwan bilang bahwasanya jaraknya cukup jauh, sekitar 2 bulanan. Tapi menurut si Irwan justru di pertemuan ketiga lah yang paling berkesan bagi si Irwan. Secara kenangan, secara memori, baik buruknya gitulah ya, yang mungkin tidak bisa Irwan lupakan sampai sekarang. Jadi pada saat itu kronologinya kalau menurut si Irwan ya, di pertemuan ketiga yang terjadi antara dia dan juga penampakan perempuan kejawen tadi, itu terjadi ketika si Irwan ini sedang sakit. Jadi kalau menurut Irwan pada saat itu dia sudah 2 hari merasa meriang badannya gitu, sumeng kan, demam. Jadi dia memang gak kemana-mana selama 2 hari itu, dia hanya diem di dalam kamarnya. Dan sekitar pukul 1 dini hari, si Irwan kan posisinya lagi tidur ya di atas kasurnya selimutan gitu karena dia demam. Kemudian dia ini ngerasa ada kayak tangan seseorang itu masuk ke dalam bawah selimutnya si Irwan, kemudian kayak ngegelitikin telapak kakinya si Irwan. Dan yang namanya orang tidur kemudian digelitikin gitu kan, karena si Irwan ini juga salah satu tipe orang yang sangat sensitif dengan suara dan juga dengan sentuhan ketika dia tidur gitu. Bukan tipe-tipe orang yang kalau udah tidur ngebok gitu, mau ada apa juga nggak bisa bangun gitu. Nah Irwan ini beda, dia gampang sekali bangun dari tidur hanya dengan sentuhan atau dengan suara gitu. Nah pada saat itu si Irwan ini kerasa lah ada seseorang yang menggelitik telapak kakinya. Dan kalau menurut Irwan waktu itu terasanya yang menggelitik dia pada saat itu adalah kuku-kuku yang terasa tajam, tapi bukan tajam runcing gitu, enggak ya, tajam lentik gitu. Jadi secara lembut gitu ngegelitikin telapak kakinya si Irwan waktu itu. Dan ketika si Irwan kemudian terbangun dari tidurnya, dia berpikir bahwa pada saat itu yang membangunkan dia dengan cara menggelitik kakinya itu adalah ibunya. Ya mungkin aja pada saat itu ibunya berusaha untuk membangunkan Irwan untuk mengingatkan minum obat atau apa gitu, atau ada yang ingin disampaikan. Tapi ketika si Irwan ini secara
sadar penuh gitu ya, dia sudah membuka matanya, dia pengen melihat gitu siapa yang ngegelitikin kaki dia kan. Lagi-lagi yang dia lihat itu bukan ibunya, ternyata perempuan berbusana kejawen tadi lagi-lagi muncul di dalam kamarnya si Irwan. Jadi waktu itu kalau menurut Irwan, perempuan tersebut duduk di di sebelah kakinya si Irwan gitu ya, di pinggiran ranjang, tapi posisinya ada di sebelah kakinya Irwan. Dan waktu itu si Irwan sangat jelas melihat si perempuan tersebut lagi mainin jari-jarinya gitu, kuku-kukunya yang lentik itu di telapak kakinya si Irwan sambil ketawa-ketawa kecil gitu. Mungkin dia ngerasa lucu karena si Irwan ini kan ngerasa geli ketika dia dikelitikin. Dan waktu itu jujur si Irwan bilang ya meskipun tidak menakutkan sosok perempuan yang ada di dalam kamarnya itu, ya namanya dia ngelihat sebuah penampakan gitu, dia sadar penuh bahwa itu bukan manusia, ya tetap aja dong si Irwan ngerasa takut. Waktu itu dia ngerasa badannya lagi-lagi tidak bisa digerakkan gitu, meskipun dia mencoba dengan sangat keras untuk narik kakinya gitu ya dari tangan si perempuan itu, maksudnya udah jangan digelitikin lagi gitu, kamu siapa gitu kan. Nah ketika si Irwan ini bilang dia sudah mendapatkan kekuatan untuk menarik kakinya menjauh dari perempuan tersebut ya, yang membuat Irwan kemudian ngerasa kaget adalah tiba-tiba perempuan itu menoleh ke arahnya. Jadi benar-benar kayak tiba-tiba gitu dia lagi ngelitik-litik, terus si Irwan narik kakinya, dia tuh langsung nengok gitu ke arah si Irwan. Tapi meskipun ngerasa kaget, ngerasa takut gitu ya, dia udah berpikiran yang macem-macem kan ketika dia mengetahui perempuan tersebut menoleh ke arahnya gitu. Dia ngebayanginnya udah kayak itu penampakan perempuan bakal marah sama dia, bakal gimana gitu sama dia. Tapi di satu waktu yang bersamaan gitu, Irwan merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam hatinya. Jadi kalau menurut dia ketika dia melihat untuk pertama kalinya bagaimana paras wajah dari perempuan tersebut, itu hatinya tuh kayak ada desiran gitu loh. Kayak ada desiran hebat yang waktu itu kayak seolah-olah membuat si Irwan itu kayak terpesona sama sosok tersebut. Dan ya kalian nggak salah dengar, si Irwan benar-benar bilang waktu itu dia memang takut, tapi dalam waktu yang bersamaan dia juga merasa kagum, terpesona dengan keayuan yang dimiliki oleh sosok penampakan perempuan kejawen tadi. Jadi kalau menurut si Irwan, ketika dia untuk pertama kalinya melihat wajah dari perempuan tersebut yang menoleh ke arahnya ya, jadi perempuan tersebut itu wajahnya itu sangat anggun, matanya itu sayu, hidungnya kecil mancung gitu ya, bibirnya tipis, kemudian kulitnya kan kuning langsat. Pokoknya cantiknya tuh kata si Irwan nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, cantiknya khas perempuan Jawa gitu. Cuman memang waktu itu kulitnya kuning langsat. Dan selain parasnya yang ayu, yang sangat cantik tadi, yang paling diingat oleh si Irwan adalah pada saat itu sosok penampakan dari perempuan tersebut itu menggunakan roncean bunga melati panjang di bagian kanan rambutnya yang separuhnya diurai gitu ya. Kemudian ada beberapa aksesoris berwarna keemasan yang menempel di rambutnya, yang pada saat itu membuat si Irwan ini kayak ngerasa ih cakep banget sih ini perempuan gitu, karena memang pada saat itu dia melihat aksesoris warna keemasan itu kayak seolah-olah berkilau di bawah sinar lampu. Dan pada saat itu si Irwan bilang posisinya masih belum bisa menggerakkan badannya secara utuh ya, jadi dia benar-benar masih mematung aja di kasurnya sambil memperhatikan perempuan yang pada saat itu sedang melihat ke arahnya. Dan Irwan ini hanya cuma ya bisa pasrah aja dengan apa yang kemudian terjadi. Kalau menurut si Irwan, posisinya waktu itu perempuan tersebut ya, itu kan udah menoleh ke arahnya si Irwan nih, otomatis kemudian dia perlahan membalikkan ke arah si Irwan. Jadi dia posisinya itu kayak ngerangkak gitu di atas kasur. Kalian bisa bayangkan lah ya, dia kayak ngerangkak gitu di atas kasur, kemudian mendekati si Irwan. Jadi posisinya itu si Irwan di bawah, kemudian perempuan tersebut ada di atas. Mereka saling mendekat gitu ya. Cuma posisinya waktu itu mereka nggak tindih-tindihan loh, mereka nggak tindih-tindihan. Jadi ada jarak yang cukup jauh antara si perempuan dengan si Irwan. Dan pada saat itu si Irwan bilang ya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ketika perempuan tersebut melakukan hal tersebut. Kalau istilahnya si Irwan adalah dia ngolongin saya gitu. Jadi si perempuan ngerangkak di atas badannya si Irwan dan Irwan di bawah. Jadi si Irwan ini ngerasa kayak dikolongin sama si penampakan perempuan tadi. Dan dari sanalah ketika kemudian si Irwan ini merasa lebih dekat kan dengan sosok perempuan tersebut, dia
semakin bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah dari perempuan itu. Kemudian dia juga bisa mendengar suara kayak suara ketawa tapi lembut gitu dari perempuan tersebut, dan juga bisa menghirup aroma melati yang sangat tajam berasal dari tubuh perempuan tersebut. Ya, si Irwan ini nggak bisa berbuat apa-apa, dia nge-freeze di tempat. Dan dalam posisi si perempuan tersebut masih berada di atasnya Irwan ya, masih ngolongin si Irwan gitu. Tapi kalian jangan ngebayangin mereka tindih-tindihan loh, enggak sama sekali. Jadi kayak ada jaraknya gitu. Kenapa saya mengulangi hal ini berkali-kali? Supaya kalian nggak salah tafsir, supaya kalian tidak salah membayangkan posisinya bagaimana saat itu gitu loh. Jadi jangan protes kalau saya terus-terusan ngulangin hal ini. Dan waktu itu kalau menurut si Irwan, setelah mereka berada cukup dekat gitu ya, wajah dengan wajah, perempuan tersebut dengan suaranya yang lembut lalu mengatakanlah, dia memperkenalkan dirinya bahwa pada saat itu nama dia adalah Nyai Kencana Ulir. Dan kalau menurut si Irwan itu bukan nama asli beliau, karena memang si Irwan ini hanya ingin menjaga privasi dari cerita masa lalu yang dia punya. Jadi waktu itu kami sempat sharing untuk mencari nama yang agak mirip tapi tetap cantik untuk diucapkan. Jadi saya menginisiatifkan bahwasanya bagaimana kalau kita sebut saja Nyai tersebut dengan nama Nyai Kencana Ulir, dan beliau setuju. Dari situlah mulai saat ini ya, di dalam cerita ini kita akan menyebut sosok Nyai tersebut dengan nama Nyai Kencana Ulir. Jadi kalau menurut Irwan, ketika Nyai Kencana Ulir ini memperkenalkan dirinya kepada Irwan, dia memberitahukan siapa namanya kepada si Irwan. Dia juga bilang bahwasanya kalau sewaktu-waktu kamu membutuhkan saya, kamu cukup memanggil nama saya saja. Dan setelah selesai mengucapkan hal tersebut, hanya dua hal sederhana tadi. Yang pertama dia memperkenalkan namanya, yang kedua dia hanya memberitahukan kepada Irwan bahwasanya jika Irwan membutuhkan sesuatu cukup memanggil namanya saja gitu ya. Itu penampakan perempuan itu kalau kata Irwan tiba-tiba aja menghilang gitu. Jadi sosok yang terlihat begitu nyata sebelumnya berada dekat dengan si Irwan itu perlahan memudar bayangannya, kemudian lama-lama hilang seperti asap, meninggalkan aroma melati yang kemudian lama-kelamaan juga ikut menghilang. Dan menurut Irwan waktu itu dia masih berada di ambang kebingungan ya, antara memikirkan apakah yang terjadi pada saya pada saat itu adalah sebuah mimpi atau kenyataan. Jadi dia tuh ketika si Nyai tersebut tiba-tiba menghilang dari hadapannya gitu ya, si Irwan ini kayak tersentak kaget gitu. Dia kayak seolah-olah baru bangun dari mimpinya. Jadi dia sempat berpikir sepersekian detik ketika dia bangun gitu ya, dia sempat berpikir bahwasanya oh saya mimpi. Jadi dia posisinya waktu itu sedang duduk di atas tempat tidurnya gitu ya. Kemudian dia tersentak kan, keringat juga mengucur deras dari badannya si Irwan, kayak seolah-olah dia ini habis lari begitu jauh, nafasnya terengah-engah gitu. Nah setelah dia berusaha untuk menyadarkan dirinya lagi dari hal yang belum tahu dia anggap itu mimpi atau kenyataan, si Irwan ini kan narik lagi nih selimutnya. Dia mau merapihkan lagi selimutnya karena menurut dia pada saat itu kondisi si Irwan ini sudah keringetan gitu kan. Jadi dia nggak mau pakai selimut lagi, dia mau melipat selimutnya. Dan ketika dia menarik selimut tersebut, dia mau melipat, dia baru sadar bahwasanya di bawah selimutnya tadi itu ada beberapa kuntum bunga melati yang terjatuh gitu di atas kasurnya. Dan kuntum bunga melati itu masih seger, nggak layu, masih segar, masih mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Dan pada saat itulah si Irwan ini baru tersadar bahwasanya apa yang terjadi pada dia di malam itu ketika dia lagi-lagi bertemu dengan sosok penampakan perempuan kejawen tadi, itu bukanlah sekedar mimpi tapi kenyataan. Dan Irwan bilang dia tidak memungkiri bahwasanya sejak pertemuan dia dengan Nyai tersebut di pertemuan yang ketiga itu ya, yang cukup berkesan bagi si Irwan gitu. Irwan ini mengaku dia ini kayak selalu terngiang-ngiang dengan sosok Nyai tersebut. Jadi kalau misalkan mau diceritakan secara romantisme gitu ya, Irwan ini kayak merasa dia jatuh cinta pada pandangan pertama lah kepada si Nyai tersebut. Karena memang secara paras, secara wajah gitu, pembawaan Nyai tersebut memang sangat cantik gitu. Bahkan kecantikannya itu kalau menurut Irwan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Seolah kayak kecantikannya itu dia belum pernah lihat dimiliki oleh perempuan-perempuan yang pernah dia temui sebelumnya. Dan menurut Irwan karena hal tersebut,
dia selalu kepikiran tentang sosok Nyai tersebut ya. Dia ini kayak gak enak makan, gak enak tidur, kerja juga jadi gak fokus gitu. Pokoknya kesehariannya si Irwan ini jadi kayak terganggu karena dia kayak terngiang-ngiang terus dengan sosok si Nyai. Bahkan si Irwan ini mengatakan bahwa ibunya sendiri itu sempat negor si Irwan kan, maksudnya kamu kenapa kok belakangan ini sering bengong, sering diem, gak kayak biasanya. Biasanya Irwan ini kan tipe-tipe anak yang suka main kemana gitu kan, suka ngobrol, ceriwis lah katakan, tapi kenapa belakangan kok kamu jadi pendiam gini, jadi suka bengong, kamu kenapa gitu kan, sampai ibunya sendiri ngerasa aneh. Dan satu hal yang paling dirasakan oleh ibunya Irwan waktu itu adalah Irwan ini jadi semakin males beribadah. Jadi sebelumnya si Irwan ini ya meskipun dia anak nakal lah ya, katakan namanya masa-masa muda dia waktu itu, dia ya masihlah menjalankan sholat gitu, sholat 5 waktu meskipun kadang-kadang waktunya agak molor gitu kalau kata si Irwan. Tapi semenjak pertemuan dia dengan Nyai tersebut, itu bukan hanya secara psikisnya si Irwan yang kayak seolah-olah terganggu gitu ya, tapi kegiatan dia beribadah itu juga kayak keteteran, gak karuan. Dan waktu itu pekerjaan Irwan juga ya, karena memang si Irwan ini semenjak dia memutuskan untuk pindah sementara tinggal di kampung halamannya, si Irwan ini memang bekerja di salah satu dealer mobil sebagai marketing sales kalau kata Irwan. Dan pada saat itu apa yang terjadi pada diri dia itu juga ikut mengganggu pekerjaannya. Jadi dia sempat mendapatkan teguran juga dari bosnya karena dinilai waktu itu si Irwan ini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi aneh, suka bengong, kerjaannya nggak ada yang selesai, jadi serba semrawut semuanya. Dan di tengah situasi yang cukup menyudutkan bagi si Irwan waktu itu ya, dimana dari pekerjaannya dia mendapatkan teguran dari bosnya gitu, dari sosialisasi juga dia kok ngerasa mood dia selama ini kok kayak nggak enak gitu, mau jalan sama temen juga males, di rumah juga dia sering dimarahin ibunya karena dinilai kok kamu sekarang jadi berubah, sholat udah jarang gitu kan. Si Irwan ini mengaku dia sempat berada dalam situasi dimana dia kayak stres sendiri gitu, kayak pokoknya pikirannya semrawut lah, kayak frustasi yang dia sendiri nggak tahu kenapa gitu, apa sebabnya. Jadi pernah di satu hari pada akhirnya si Irwan ini pulang kerja, ceritanya kan dia habis dimarahin bosnya, kayak mood dia ini benar-benar lagi berantakan. Waktu itu dia pulang ke rumah padahal ada ibunya nih di ruangan depan. Ketika dia pulang gitu, si Irwan ini sampai nggak ngucapin salam sama sekali, karena biasanya kan kalau dia pulang kan setidaknya dia ngucapin Assalamualaikum Bu, Irwan pulang gitu kan. Nah pada hari tersebut saking dia lagi nggak enak suasana hatinya, dia sampai pas masuk ya udah lewat aja gitu di depan ibunya, sama sekali nggak nyapa apalagi memberi salam. Dan sekitar 3 bulan kemudian, ya memang jaraknya cukup saling berjauhan ya kalau menurut si Irwan, jadi nggak instan, cuman memang di cerita ini dia yang memotong lah, di skip gitu bagian yang tidak penting supaya memang ceritanya ini kan terbungkus dengan hal-hal yang memang ingin disampaikan saja. Jadi sekitar berjarak 3 bulan kemudian, dalam suasana kehidupannya yang masih berantakan kalau menurut si Irwan, waktu itu ada momen dimana dia sedang mandi malam, karena memang Irwan ini bilang dia suka mandi malam ya waktu dia masih muda. Dan ketika dia mandi waktu itu posisinya sama di kamar mandi lantai 2 yang waktu pertemuan yang kedua dia dengan penampakan perempuan tadi, kalau kalian masih ingat sebelumnya saya ceritakan. Di kamar mandi tersebut si Irwan kan mandi ya santai lah, mandi seperti biasanya. Dan ketika menuju akhir dia selesai mandi, ketika si Irwan ini lagi nyalain shower terus lagi ngebilas rambutnya kan waktu itu, dari arah luar kamar mandi dia lagi-lagi mendengar suara gemerincing gelang kaki. Jadi kayak ada seseorang yang memakai gelang kaki gitu ya, yang kayak lagi lari-lari bolak-balik gitu di depan pintu kamar mandi, dan suaranya itu terdengar jelas oleh si Irwan. Dan karena memang menurut si Irwan waktu itu suara gemerincing gelang kaki tersebut sudah sangat berkesan ya bagi Irwan. Jadi dia kayak seolah-olah sudah bisa menebak ketika suara gemerincing gelang kaki tersebut terdengar berbunyi gitu ya. Dia kayak sudah bisa, ini suara gelang kakinya yang waktu itu pernah saya temuin gitu kan. Karena memang kalau menurut Irwan ya yang ada di dalam pikirannya pada saat itu ya cuman Nyai Kencana Ulir gitu. Jadi dia kayak kangen gitu, aneh memang. Cuman ya pada saat itu ya itu yang dirasakan oleh si Irwan.
Jadi ketika dia mendengar suara gemerincing gelang kaki tersebut terdengar dari luar kamar mandi gitu kan, setelah sekian lama dia tidak bertemu dengan Nyai Kencana Ulir gitu. Dia ini cepet-cepet lah, dia bersemangat, tiba-tiba aja semangatnya seperti tumbuh lagi gitu kan. Dia langsung mematikan keran air, dia cepet-cepet ngeringin badannya pakai anduk, kemudian dia keluar dari kamar mandi. Dan waktu itu kalau kata Irwan, yang di pikiran dia pada saat itu adalah bayangannya ketika dia membuka pintu kamarnya, dia bisa melihat sosok penampakan Nyai tadi di dalam kamarnya seperti waktu itu kan. Cuman ternyata ketika si Irwan ini udah buru-buru gitu, cuman pakai anduk doang gitu kan, dia langsung lari ke kamarnya, dia membuka pintu kamarnya dengan sangat bersemangat. Tapi ketika dia melihat ke dalam ruangan tersebut, ruangan kamarnya, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak ada sosok Nyai tersebut di dalam kamarnya. Dan singkatnya, di malam yang sama ketika si Irwan mendengar suara gemerincing kaki tadi ketika dia sedang mandi ya, itu nggak tahu kenapa ketika si Irwan ini sedang rebahan di atas kasurnya gitu ya, pikiran dia melayang kosong katakanlah, dia tiba-tiba aja keinget omongan si Nyai pada saat itu di pertemuan mereka yang ketiga, bahwasanya kalau kamu membutuhkan sesuatu kamu bisa panggil saya gitu kan. Irwan kayak keinget aja dengan omongan tersebut. Dan mungkin awalnya dia iseng, kalau kata si Irwan ya, iseng aja lah, karena dia waktu itu ngerasa ya kangen gitu, pengen ngelihat si Nyai itu lagi. Jadi waktu itu si Irwan ini secara lisan ya, dia ngomong secara langsung dengan suara yang pelan di bawah nafas, dia bilang bahwa Nyai Kencana Ulir, jika berkenan saya ingin bertemu dengan kamu lagi. Dia meniatkan hal seperti itu di dalam dirinya kan. Dan menurut si Irwan, pada akhirnya malam tersebut memang betul-betul terjadilah sebuah komunikasi secara langsung ya, antara si Irwan dan juga si Nyai Kencana Ulir untuk pertama kalinya di dalam hidupnya si Irwan secara langsung. Meskipun menurut si Irwan sendiri ya, pada saat dia memanggil sosok Nyai Kencana Ulir pada saat itu ketika dia ingin bertemu ya, dia nggak punya tujuan yang macam-macam sebenarnya. Dia cuma sekedar pengen memiliki teman untuk menceritakan permasalahannya selama ini. Karena nggak tahu kenapa si Irwan ini kayak ngerasa dunia dia kayak tertutup untuk dia sementara gitu. Jadi kayak sekelilingnya itu si Irwan itu kayak ngerasa kok nggak ada orang yang peduli ya sama saya, kok kayak nggak ada orang yang bisa mengerti dengan situasi perasaan saya pada saat itu. Ya namanya orang lagi bad mood gitu kan, kayak seolah-olah semua orang yang ada di sekitar dia kan itu dipersalahkan tanpa berkaca terlebih dahulu pada saat itu dia itu seperti apa menghadapi orang-orang. Dan menurut si Irwan, di malam harinya ketika si Irwan ini tidur ya, dia lagi-lagi merasakan sensasi yang sama, bahwasanya ada seseorang yang menggelitik telapak kakinya waktu dia sudah terlelap. Dan ketika si Irwan ini terbangun dari tidurnya, dia sangat senang ketika pada akhirnya lagi-lagi dia bisa bertemu dengan sosok Nyai Kencana Ulir yang bisa datang ke dalam kamarnya waktu itu dan duduk posisinya hampir sama ketika pertemuan ketiga mereka terjadi waktu itu ya, beberapa bulan yang lalu. Jadi waktu itu si Nyai tersebut duduk di samping kakinya si Irwan sambil menggelitiki kakinya si Irwan. Dan waktu itu Irwan sendiri mengakui bahwasanya tidak ada ketakutan yang sebelumnya pernah dia rasakan saat bertemu dengan penampakan perempuan bernama Nyai Kencana Ulir tersebut. Jadi apa yang dia rasakan di dalam hatinya tuh kayak udah benar-benar berubah ketika keempat kalinya itu dia bertemu dengan Nyai tersebut. Jadi ketika kemudian dia melihat bahwasanya Nyai itu ada di dalam kamarnya, singgah di dalam kamarnya gitu ya, si Irwan ini menyambutlah kedatangan Nyai tersebut dengan sebuah senyuman yang sangat sumringah gitu ya, karena dia senang gitu kan, karena memang dia kan yang manggil. Jadi ketika mungkin mendapatkan sebuah sambutan yang welcome dari si Irwan, Nyai tersebut akhirnya berdiri kan, dia membalikkan badannya. Jadi mereka posisinya pada saat itu benar-benar saling berhadapan, tapi memang jaraknya masih agak jauh ya. Dan saat itulah si Irwan ini memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok Nyai tersebut bahwasanya, Nyai ini siapa? Kok Nyai selalu ada di rumah ini dan selalu memperlihatkan diri Nyai kepada saya? Jadi pada saat itu di sanalah Nyai Kencana Ulir ini menceritakan semuanya dengan sangat terbuka bahwasanya
Nyai Kencana Ulir ini adalah salah seorang penunggu dari sebuah mustika yang sebelumnya memang dipelihara oleh ayahnya si Irwan. Jadi secara padat kita menjelaskan secara singkat tapi padat gitu ya, supaya kalian mengerti bahwasanya ternyata dulu ayahnya si Irwan ini kan secara usaha, secara jabatan, karir gitu ya, intinya secara duniawinya lah gitu, itu kan suksesnya luar biasa. Nah ternyata beliau memiliki sebuah pegangan, sebuah mustika yang di dalamnya itu dihuni oleh Nyai Kencana Ulir tersebut sebagai khodamnya lah, katakan, dari mustika tersebut. Kemudian si Irwan ini kembali bertanya dong kepada si Nyai tersebut kan. Si Irwan ini merasa aneh gitu, kalau misalkan memang Nyai adalah penunggu dari mustika yang dimiliki oleh ayah saya, lalu kenapa sekarang Nyai justru menghantui saya nih, selalu memperlihatkan diri Nyai kepada saya. Dan di sanalah si Nyai itu menjelaskan bahwasanya pada saat itu tujuan dia tidak ingin menghantui si Irwan, karena pada dasarnya kalau menurut si Nyai ya, mustika yang dimiliki oleh ayahnya si Irwan ini sifatnya adalah turun-temurun. Jadi semisal karena ayahnya si Irwan sekarang sudah meninggal dunia gitu, si Nyai ini menawarkan diri. Maksudnya apakah si Irwan ini mau meneruskan apa yang selama ini dipelihara oleh ayahnya si Irwan gitu kan sebagai pegangan. Kalau misalkan mau, makanya maka si Nyai Kencana Ulir ini ya akan mengabdi kepada si Irwan sebagai penunggu dari mustika yang pernah dipegang oleh ayahnya. Karena kan ayahnya si Irwan ini kan cuma punya satu keturunan doang, yaitu si Irwan. Jadi mau nggak mau kan bagaimanapun mustika tersebut harusnya akan diteruskan kepada si Irwan. Jadi di sanalah si Nyai Kencana Ulir ini ingin memastikan apakah si Irwan ini mau atau tidak melanjutkan untuk memelihara beliau selaku khodam dari mustika yang pernah menjadi pegangan dari ayahnya si Irwan. Dan menurut Irwan pada saat itu Nyai tersebut juga menjanjikan bahwasanya dia bisa memberikan kesuksesan dalam keduniawian gitu, secara materi, secara usaha, secara jabatan gitu. Nyai bisa memberikan segala kemudahan tersebut asalkan si Irwan ini memang setuju untuk mewarisi mustika tersebut dari ayahnya yang sudah meninggal dunia. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa aneh mendengar hal tersebut ya, bahwasanya tahun 2000-an masih ada hal-hal mistis semacam itu, hahaha gitu. Kalian jangan salah, bahkan mungkin sampai sekarang hal-hal tersebut itu bukan hal yang tabu guys. Jadi orang punya pegangan, orang punya ajian, orang punya mustika, itu bukan hal aneh. Mungkin keberadaannya sekarang sudah tertutup ya dengan kecanggihan zaman, dengan modernisasi masa yang mungkin tidak terlalu fokus, tidak terlalu mengekspos hal-hal berbau supranatural seperti itu. Tapi kalian jangan salah bahwa hal-hal seperti itu tuh masih ada, masih banyak, energinya masih kuat terasa di bumi yang kita pijak ini. Dan pada saat itu si Irwan ini kan ngerasa penasaran ya dengan cerita dan penjelasan yang dijabarkan oleh sosok sang Nyai tersebut. Jadi si Irwan ini sekalianlah nanya kepada si Nyai bahwasanya misalkan saya mau meneruskan apa yang dimiliki oleh ayah saya, apa yang akan terjadi? Ataupun sebaliknya, misalkan saya memutuskan untuk tidak meneruskan apa yang dimiliki oleh ayah saya, lalu apa yang terjadi? Dan dengan lemah lembut, kalau menurut si Irwan dengan penuh kesabaran gitu ya, si Nyai tersebut menjelaskan lah bahwasanya kalau misalkan kamu mau meneruskan apa yang dilakukan oleh ayah kamu, yaitu memelihara mustika, tempat di mana Nyai tersebut tinggal sebagai khodam, maka ya apa yang kamu inginkan secara keduniawian akan saya bantu gitu, akan Nyai tersebut bantu. Dan waktu itu si Nyai menjelaskan bahwasanya dia bukan sosok yang membutuhkan ubo rampe, sesajen, kemenyan atau apalah pemeliharaan yang macam-macam seperti itu gitu. Enggak sama sekali. Jadi ya santai aja, kamu punya mustika, saya yang nungguin, dan saya nggak perlu hal-hal macam-macam untuk sekedar memelihara saya gitu. Cuma waktu itu satu syarat yang cukup mengejutkan bagi si Irwan yang dia dengar pada saat itu adalah hanya ada satu hal yang akan diminta oleh si Nyai Kencana Ulir jika memang si Irwan ini memutuskan untuk meneruskan kepemilikan mustika tersebut, adalah sebuah pernikahan gaib. Dan kalian nggak salah dengar guys, jadi memang betul-betul si Nyai
meminta adanya sebuah pernikahan gaib yang terjadi antara beliau dengan si Irwan, jika memang si Irwan ini menyanggupi untuk meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Dan mungkin buat kalian yang baru saja mendengar apa itu pernikahan gaib, belum mengerti ya secara artian pernikahan gaib itu seperti apa, sedikit akan saya jelaskan di sini bahwasanya pernikahan gaib itu adalah pernikahan yang terjadi antara sosok manusia dengan sosok jin, ya, jin. Jadi jin halus gitu ya, entah itu berupa iblis atau berupa makhluk halus apa gitu, berbeda energi tapi sosoknya tetap jin gitu. Jadi antara manusia yang berbadan kasar dengan sosok jin yang berbadan halus gitu. Nah, itu mereka menikah. Dan apa yang terjadi dalam pernikahan tersebut? Ya seperti halnya pernikahan yang terjadi di dunia manusia, bahwasanya mereka harus saling melayani satu sama lain, melayani secara fisik, melayani secara batin gitu. Dan itulah yang nantinya akan dituntut oleh si Nyai Kencana Ulir kepada si Irwan jika memang dia menyetujui pernikahan gaib tersebut terjadi. Jadi si Irwan ini harus memuaskan secara hasrat Nyai Kencana Ulir di waktu-waktu di mana si Nyai Kencana Ulir ini memang menginginkan hal tersebut dari si Irwan. Lalu kapan Nyai Kencana Ulir misalkan gitu ya sudah menikah gitu dengan si Irwan, misalkan si Irwan setuju, kemudian si Irwan ini harus melayani secara batin dari si Nyai Kencana Ulir gitu. Kapan nih waktu-waktunya? Ya itu terserah Nyai Kencana Ulir, kapanpun dia mau datang kepada si Irwan, ya Irwan nggak bisa menolak. Dan waktu itu si Irwan bilang salah satu ciri ketika si Nyai Kencana Ulir ini datang untuk meminta haknya dari si Irwan gitu kan ya, itu akan selalu terdengar suara gemerincing gelang kaki yang seolah-olah ya berjalan ke arah kamarnya si Irwan. Lalu apa yang didapatkan oleh si Irwan jika misalkan dia setuju dengan adanya pernikahan gaib yang terjadi antara diri dia dengan Nyai gitu kan? Kita kan pasti akan menuju ke sana nih pertanyaannya. Ya, apa yang akan didapatkan oleh Irwan adalah apa yang pernah didapatkan oleh ayahnya Irwan dulu gitu. Jadi secara keduniawian Irwan akan tercukupilah secara jabatan, secara karir, secara usaha, secara uang gitu. Jadi kayak seolah-olah jabatan karirnya si Irwan ini bisa naik dengan pesat gitu tanpa ada gangguan. Apapun usaha yang dijalankan oleh si Irwan ini seolah-olah akan selalu dengan mudah berkembang sukses gitu. Orang-orang yang ada di sekitar si Irwan kayak partner kerja, partner bisnis gitu, saat nego dengan si Irwan itu kayak ngerasa percaya gitu, nurut gitu sama si Irwan. Jadi project-project atau job-job itu kayak gampang didapatkan oleh si Irwan gitu. Ya hal-hal semacam itulah. Jadi jangan kalian bayangkan seperti pesugihan-pesugihan zaman dulu yang kalau dikisahkan di film itu tiba-tiba ketika paginya tiba-tiba ada duit setumpuk di bawah bantal atau di bawah kasur gitu. Itu enggak sama sekali ya, enggak seperti itu. Karena meskipun itu secara supranatural ada, tapi tetap ada proses yang harus dilalui untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan dari orang-orang sekitar. Lalu pertanyaan dasar yang mungkin akan kita pertanyakan dalam apa yang akan terjadi ketika pernikahan gaib tersebut dilangsungkan gitu ya. Apakah nantinya si Irwan ini akan diperbolehkan menikah dengan perempuan yang beneran gitu, perempuan manusia gitu di dunianya si Irwan gitu? Dan jawabannya adalah boleh. Boleh, Irwan boleh menikah dengan siapapun gitu. Tapi dengan satu syarat bahwasanya Irwan tidak boleh memakai hati ketika dia memiliki hubungan dengan seorang perempuan sekalipun itu istrinya. Jadi ibaratnya ginilah, Irwan boleh menikah karena memang tujuannya adalah untuk memiliki keturunan, supaya nantinya ada keturunan-keturunan lain yang bisa melanjutkan kepemilikan dari mustika tersebut setelah si Irwan ini nantinya meninggal dunia misalkan gitu. Jadi kan nanti dia, misalkan dia sudah punya anak nih, anaknya nanti yang akan meneruskan gitu terus kan. Jadi si Irwan ini memang diharuskan menikah, dan kalau bisa ya harus punya anak gitu kan sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang harus disyaratkan oleh Nyai Kencana Ulir pada saat itu adalah Irwan dilarang jatuh cinta. Dia dilarang punya hati sama istrinya sendiri gitu, nggak boleh. Karena kalau menurut Irwan, si Nyai ini mengatakan bahwasanya dia adalah tipe-tipe energi yang sangat pencemburu dan juga tidak suka diduakan atau dikhianati oleh pasangannya. Jadi sekalipun nantinya si Irwan ini sudah menjalankan pernikahan gaib dengan si Nyai gitu ya, kemudian si Irwan ini memutuskan untuk ingin menikah secara nyata gitu ya,
dengan manusia gitu supaya menghindari omongan-omongan orang gitu kan yang ngerasa mungkin aneh kok udah tua belum nikah gitu, belum punya anak gitu kan, dengan tujuan juga ingin memiliki keturunan supaya bisa mewarisi mustika tersebut. Ya boleh gitu si Irwan ini menikah, tapi ya itu syaratnya tadi, Irwan nggak boleh pakai hati, nggak boleh main perasaan lah istilahnya. Dan meskipun pada saat itu si Irwan ini bilang bahwasanya dia cukup fokus sebenarnya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Nyai tersebut dengan secara detail gitu kan ya, dia bisa mengerti dan memahami seperti apa jalur laju syarat yang diajukan oleh Nyai tersebut kepada Irwan jika misalkan dia memutuskan ingin meneruskan kepemilikan mustika tersebut. Tapi si Irwan ini bilang bahwasanya dia nggak bisa munafik ya, waktu itu dia benar-benar nggak bisa ngedipin mata ketika dia ngelihat sosok Nyai Kencana Ulir itu berdiri di depan dia. Jadi kayak seolah-olah nggak tahu kenapa si Irwan ini ngerasa kayak ini perempuan cantiknya bukan main gitu. Jadi kayak waktu itu jiwa mudanya si Irwan yang bergejolak ya, namanya juga umurnya belum terlalu dewasa gitu kan. Kemudian si Irwan bilang sendiri dia adalah tergolong pemuda-pemuda yang nakal lah gitu kan. Ketika melihat ada sosok perempuan cantik yang sangat cantik di depan dia menawarkan diri dia gitu kan. Jadi si Irwan ini bilang ya udah dia nggak mau buang kesempatan tersebut secara sia-sia kan. Dan di bagian ini buat kalian yang belum 17 tahun ke atas ya, mending di skip sedikit karena memang agak sedikit vulgar cerita yang harus dijabarkan di sini. Bahwasanya kalau menurut si Irwan, setelah mereka melakukan pembicaraan tersebut, si Nyai juga sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan, bla 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 segala macem. Pada akhirnya entah bagaimana prosesnya, Irwan mengatakan pada saat itu dia hanya merasa tiba-tiba si Nyai itu sudah ada di depan dia, udah ngerangkul dia gitu lah ya gimana lah posisi perempuan dan laki-laki yang pada saat itu sama-sama saling memiliki hasrat lah, katakan seperti itu. Dan menurut Irwan di malam tersebut kemudian terjadilah untuk pertama kalinya hubungan fisik antara si Irwan dan si Nyai Kencana Ulir. Dan keesokannya ketika pagi harinya si Irwan ini terbangun dari tidurnya, meskipun dia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang terjadi di malam tadi itu adalah sebuah mimpi gitu ya, karena agak sulit kalau dibayangkan itu adalah sebuah kenyataan. Pada akhirnya si Irwan ini menyadari bahwa ya ketika dia bangun kasurnya udah basah gitu. Jadi waktu itu ya dia meyakini benar bahwa apa yang terjadi antara dia dan juga Nyai Kencana Ulir itu adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar mimpi doang. Dan sebenarnya meskipun mereka sudah melakukan hal fisik pada saat itu ya, kemudian si Nyai juga sudah menjelaskan secara rinci detail apa yang harus Irwan lakukan. Irwan bilang dia belum memiliki sebuah keputusan yang dia berikan kepada Nyai Kencana Ulir. Jadi dia belum memastikan apakah dia mau meneruskan kepemilikan mustika tersebut atau tidak. Karena memang si Irwan ini bilang dia butuh waktu untuk memikirkan segala sesuatunya. Sebab ya bagi si Irwan jujur ketika dia mendengarkan syarat-syarat yang harus dia lakukan ketika dia memutuskan untuk menerima hal tersebut, itu bukanlah hal yang mudah gitu. Jadi kayak seolah-olah persyaratan tersebut adalah hal paling berat yang memang harus si Irwan ini lakukan seumur hidupnya. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main lah oleh si Irwan. Dan jujur kalau menurut Irwan pada saat itu ketika dia memutuskan untuk mengambil beberapa hari gitu ya, sebelum pada akhirnya dia memutuskan apa yang harus dia lakukan selanjutnya terhadap tawaran yang diberikan oleh Nyai Kencana Ulir tadi, si Irwan ini merasakan perubahan yang sangat drastis dalam dunia pekerjaan dia gitu. Jadi kalau kata si Irwan, sebelumnya bos tempat di mana si Irwan bekerja ini sangat galak gitu ya sama dia, dikit-dikit marah gitu kan. Itu tiba-tiba aja kok kayak baik gitu sama si Irwan. Bahkan dalam jarak rentan beberapa hari hampir seminggu itu, Irwan ini bilang bosnya tuh kayak apa-apa nanyanya ke Irwan gitu. Jadi segala sesuatu itu beliau meminta pendapatnya si Irwan gitu. Jadi kayak seolah-olah Irwan ini menjadi orang kepercayaannya si bos lah, hanya dalam beberapa hari gitu. Kemudian si Irwan ini mengatakan bahwa omset yang dia dapatkan di 1 bulan ke depan kemudiannya gitu ya, itu mencapai hampir 10 kali lipat dari omset yang biasa si Irwan ini dapatkan. Jadi di sanalah si Irwan ini ngerasa kayak
apakah ini ada hubungannya dengan Nyai Kencana Ulir gitu, ketika dia menjanjikan bahwasanya ketika si Irwan ini nantinya mungkin mau memutuskan untuk meneruskan kepemilikan mustika tersebut secara keduniawian, entah itu pekerjaan, usaha, atau apapun yang berhubungan dengan materi, itu akan dimudahkan gitu ya, akan dibantu oleh si Nyai gitu. Itu kayak si Irwan ini mulai merasa bahwa iya benar gitu, apa yang dijanjikan oleh beliau itu kayaknya beneran gitu, menjadi nyata nih sekarang. Jadi seolah-olah bisa dikatakan pada saat itu, di titik itu ya, Irwan ini mulai terlena lah dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan dia, karena dalam waktu yang singkat dia tiba-tiba menjadi orang kepercayaannya bos, omset dia naik drastis berkali-kali lipat, pendapatan dia juga otomatis menjadi lebih banyak dari biasanya gitu kan. Dan di sanalah si Irwan ini mengatakan bahwa imannya mulai goyah. Dia mulai meninggalkan keyakinan awalnya di mana segala sesuatu kan rezeki, maut, jodoh gitu kan, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu si Irwan mulai meninggalkan keyakinan tersebut dan mulai berpikir bahwasanya hubungan yang pernah terjadi antara dia dan juga Nyai Kencana Ulir itu adalah satu-satunya faktor yang kemudian membuat perubahan drastis yang terjadi di dalam dunia pekerjaannya si Irwan. Karena Irwan ini mengaku pada saat itu dia sempat gini loh, Irwan ini kan dari kecil sampai dia remaja dia terbiasa hidup enak ya, karena waktu itu kan ayahnya katakanlah menjadi orang yang sukses gitu, uangnya banyak, pekerjaannya lancar, usahanya di mana-mana. Kemudian dalam satu waktu ketika ayahnya Irwan ini sakit, otomatis kehidupan Irwan ini kayak dibalikkan 180 derajat. Jadi Irwan ini kayak memiliki kerinduan tersendiri dengan gaya hidupnya yang dulu yang enak, yang serba gampang, dia pengen apa aja bisa gitu kan. Nah, ketika kemudian dia kembali dihadapkan pada posisi tersebut di mana dia bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dengan uang yang bisa dia dapatkan, ya di sanalah si Irwan ini mengaku bahwasanya ya dia udah mulai lupa semuanya, dia sudah lupa Tuhan, dia lupa daratan. Hingga di suatu hari ketika si Irwan ini sudah bulat dengan tekadnya untuk mengikat perjanjian dengan Nyai Kencana Ulir ya. Jadi waktu itu si Irwan sudah memutuskan bahwa dia ingin meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya dulu, yaitu menikahi Nyai Kencana Ulir secara gaib. Jadi waktu itu si Irwan bercerita bahwasanya proses ritual yang terjadi sebenarnya sangat sederhana ya, nggak macem-macem. Jadi waktu itu si Irwan ini memanggil Nyai tersebut untuk kembali hadir ke dalam kamarnya. Dan waktu itu Irwan bercerita bahwasanya memang si Nyai ini meminta diberikan satu ruangan khusus yang nantinya akan dijadikan kamar pengantin mereka berdua gitu, dimana nantinya ketika pernikahan gaib tersebut sudah terjadi, Nyai tersebut datang untuk menemui si si Irwan gitu ya. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, itu terjadinya nanti di kamar pengantin khusus tersebut. Jadi si Irwan ini memang membuat sebuah ruangan kecil gitu ya di dalam kamarnya, jadi kamar di dalam kamar lah gitu. Dan kamar kecil tersebutlah yang kemudian Irwan jadikan sebagai kamar pengantin untuk dia dan Nyai Kencana Ulir. Dan waktu itu Irwan bercerita bahwasanya bagian jempol tangannya itu ditusuk oleh sebuah jarum berwarna emas yang diambil dari sanggul dari Nyai Kencana Ulir. Jadi ditusukkan ke jempolnya si Irwan. Ketika luka tersebut kemudian mengeluarkan darah gitu ya, darah tersebut dihisap oleh Nyai tersebut. Lalu setelah si Nyai tadi itu selesai menghisap darahnya si Irwan melalui luka yang ada di jempol Irwan tadi, si Irwan ini disuruh mengepal tangannya oleh si Nyai. Dan ketika si Irwan ini sudah mengepalkan tangannya gitu ya, kemudian suruh dibuka, tiba-tiba aja di dalam telapak tangannya si Irwan itu ada sebuah batu kecil yang ukurannya sekitar segininya kelingking lah kalau katanya si Irwan. Itu batu tersebut warnanya kayak hitam tapi ada berkas-berkas warna ungunya. Jadi kalau kata si Nyai pada saat itu menjelaskan bahwasanya jadikan batu itu sebagai pegangan karena itulah mustika yang sebenarnya tempat si Nyai tersebut tinggal sebagai khodam. Jadi si Irwan ini boleh menjadikan batu tersebut sebagai cincin gitu atau sebagai liontin dari kalung, jadi apapun lah itu. Dan si Irwan juga nggak perlu harus selalu memakai liontin tersebut gitu setiap hari atau gimana kemanapun dia pergi gitu, enggak. Yang penting disimpan aja di tempat yang aman di rumah gitu ya, sebagai tanda bahwa mereka berdua ini menikah secara gaib gitu kan. Dan nantinya selama si Irwan ini memang memiliki
mustika tersebut, batu tersebut, selama itulah nanti si Nyai Kencana Ulir ini akan mempermudah segala urusan yang dilalui oleh si Irwan. Konon katanya seperti itu. Dan setelah ritual pernikahan gaib tersebut selesai dilakukan gitu ya, mereka sudah saling mengikat perjanjian yang ada di antara mereka. Pada akhirnya Irwan mengatakan setelahnya, untuk pertama kalinya lah si Irwan ini melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dari istri gaibnya, yaitu Nyai Kencana Ulir, di dalam kamar pengantin yang memang sudah dia sediakan sebelumnya. Dan kata Irwan, tidak terasa mungkin setahun lebih gitu ya, setelah dia menjalani pernikahan gaibnya dengan Nyai Kencana Ulir, hidupnya memang berubah sangat drastis. Hanya dalam waktu yang begitu singkat, jabatannya si Irwan ini sudah naik sebagai manajer di sebuah dealer mobil besar yang waktu itu dia bekerja hanya sebagai seorang marketing sales ya. Dan secara tidak terduga si Irwan juga bisa dengan mudahnya mengumpulkan uang gitu ya, memiliki tabungan dari segala usaha yang dia rintis kecil-kecilan, kemudian bisa berkembang dengan pesat gitu, hingga pada akhirnya si Irwan ini bisa memiliki dealer mobil sendiri di luar dari tempat dia bekerja gitu ya. Jadi selain dia menjadi manajer di dealer mobil tersebut, dia sekarang juga sudah punya dealer mobil dia sendiri gitu, walaupun memang ya katakanlah masih kecil-kecilan kalau kata si Irwan. Dan pada saat itu ketika dia merasa bahwa kehidupannya sudah jauh lebih mudah dari apa yang dia bayangkan sebelumnya, Irwan mengakui bahwa dia sudah benar-benar meninggalkan agamanya, dia sudah benar-benar meninggalkan Tuhannya, dia tidak pernah lagi melakukan ibadah, sholat gitu ya, dia sudah tidak pernah lagi, ya jangankan sholat lah, ibaratnya dia mengingat Tuhannya aja udah enggak sama sekali. Dan waktu itu tanpa si Irwan sadari, mungkin ibunya sendiri merasakan bahwa anaknya berubah dari sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut ibunya si Irwan ya, ketika semua hal tersebut sudah terjadi, kemudian kan ibunya mungkin bercerita kepada si Irwan pada saat momen tersebut, momen peak dari karirnya si Irwan ini lagi tinggi-tingginya gitu ya, lagi di puncak-puncaknya. Menurut ibunya si Irwan ini jadi berubah menjadi sosok seorang anak yang pemarah sama ibunya, kasar gitu. Kalau ngomong kasar, kalau ngomong tuh kayak ngeremehin, dan ya benar-benar kayak nggak nganggap sebagai ibu, walaupun secara finansial mungkin si Irwan ini sangat memenuhi apapun yang dibutuhkan oleh ibunya. Tapi pada dasarnya seorang ibu kan tidak hanya membutuhkan materi ya dari anak. Ketika anaknya secara perilaku, secara sifat tiba-tiba berubah, tentu itu akan sangat menyakiti hati orang tua, apalagi ibu yang selama ini membesarkan anak-anaknya. Dan menurut si Irwan ya, dia menceritakan bahwa ada momen-momen di mana ketika dia baru saja menjalankan tugasnya sebagai seorang suami yang harus melayani hasrat dari Nyai Kencana Ulir gitu ya. Ada momen-momen di mana si Nyai ini seperti memberikan semacam rapalan, ajian gitu ya, mantra lah gampangnya, untuk si Irwan, untuk dia hafalkan gitu, yang nantinya bisa dia gunakan setiap si Irwan ini mungkin ketemu partner atau sedang berusaha untuk deal-dealan project atau job gitu. Kalau menurut si Irwan, dan itu benar ya, setiap kali ada mantra atau ajian yang dia dapatkan dari si Nyai Kencana Ulir, kemudian dia praktekkan di dunia pekerjaannya dia, ya semua itu memang terbukti nyata bahwasanya apapun yang sedang dilakukan oleh Irwan pada akhirnya itu akan berhasil dan kesampaian. Dan mungkin karena melihat kesuksesan yang diraih oleh putra sematawayangnya itu dinilai terlalu cepat gitu ya, mungkin gitu kan, baru setahun 2 tahun udah punya dealer mobil, setahun 2 tahun sudah memiliki usaha ini usaha itu gitu kan. Mungkin ibunya Irwan ini, yang namanya seorang ibu ya, dia punya feeling, dia punya insting tertentu. Jadi si ibunya Irwan ini pernah satu ketika dia mengajak Irwan ini bicara, dan waktu itu si Irwan ini ya meladeni lah ibunya yang biasanya selama ini selalu dia galakin kan. Dan menurut Irwan waktu itu ibunya ini mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat si Irwan ini cukup agak terkejut, bahwasanya waktu itu ibunya bertanya kepada Irwan, apakah kamu meneruskan apa yang selama ini pernah dilakukan oleh ayah kamu, Wan? Jadi waktu itu menurut si Irwan dia juga kaget, kok ibu bisa tahu ya, apakah selama ini ibu memang sudah tahu apa yang dilakukan oleh si ayah gitu kan, bahwasanya dia memiliki sebuah mustika yang berisi khodam Nyai Kencana Ulir gitu, untuk membantu pekerjaan dan usaha-usaha ayahnya selama ini. Cuma waktu itu si Irwan masih diem, dia nggak bilang apa-apa. Dan waktu itu
Kalau menurut si Irwan, ibunya ini sampai nangis-nangis di depan Irwan. Dia mohon-mohon kepada anaknya supaya jangan, Wan, jangan diterusin apa yang pernah ayah lakukan, karena nantinya kamu akan terjebak selamanya di dalam lingkaran tersebut dan gak bisa keluar. Ibu gak mau kamu seperti bapak, karena ibu pernah ngerasa sangat tersakiti karena apa yang pernah dilakukan oleh ayahmu dulu. Tapi waktu itu ya mungkin karena si Irwan ini sudah merasa terlanjur basah ya, sudah merasa ya sudah dilakukan, pernikahan gaib tersebut sudah dilakukan, manfaatnya sudah dia rasakan kan, pikiran dia pada saat itu dan apa yang dia rasakan adalah hal-hal yang enak semua kan. Jadi Irwan ini yang nggak mau nanggepin apa yang dibilang ibunya, jadi dia memang nggak mau menjelaskan, dia tidak mau menjawab iya atau tidak kepada ibunya. Jadi waktu ibunya bilang seperti itu ya cuma dianggap angin lalu aja sama si Irwan. Hingga pada suatu hari si Irwan ini pada akhirnya bisa dikatakan terkena karmanya lah ya. Si Irwan ini pada akhirnya dia benar-benar jatuh cinta dengan seorang perempuan. Ini manusia loh ya. Dan meskipun si Irwan sendiri tidak tahu ya apa alasan sebenarnya dari toko pupuk tersebut tiba-tiba saja terbakar, dia yakin benar bahwasanya salah satu faktor dari hal tersebut terjadi adalah ya karena kemarahan Nyai Kencana Ulir tadi.